Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara kegiatan seminar online yang di saat ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Manis Ilang-Ilang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak penciptaan manusia terbagi atas dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya jelas saling membutuhkan, saling memerlukan. Nah, biasanya seorang laki-laki kalau jatuh cinta, paling kurang satu RT sudah tahu. Istilahnya KKB, kasana kamari bicara. Tetapi kalau perempuan, itu dia lebih pandai untuk menyimpan perasaan. Nah, karena itu, ketika Tuhan menciptakan seorang pria, Dia ciptakan dalam biologis seorang pria. Begitupun ketika Dia menciptakan perempuan dalam biologis perempuan. Cantik, ayu, poco-poco, maniso, dan lain-lain. Dan oleh sebab itu, di antara pria dan wanita ini Allah ciptakan yang kita sebut dengan daya tarik. Daya tarik seperti magnet untuk membuat yang satu tertarik kepada yang lain. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara sekalian, tujuan dari sebuah pernikahan adalah yang paling penting kebahagiaan dari pasangan itu, suami istri. Kebahagiaan pasangan, kemuliaan nama Allah untuk penerus keturunan dan pendidikan. Dan oleh karena itu, hubungan biologis digerakkan oleh satu energi yang kita sebut dengan istilah libido, yang dalam bahasa Alkitabnya itu disebut dengan kasih eros, bahasa Greka. Kasih yang didasari karena hubungan biologis, itulah kasih eros. Masalahnya adalah jika energi eros yang dimiliki oleh pria dan wanita dan tidak dibekali dengan pemahaman yang benar akan sangat menjerumuskan setiap orang. Entah itu orang muda, orang tua, ke dalam hal-hal yang negatif. Dan oleh karena itu, Alkitab tidak pernah melarang kasih eros. Justru hal ini diizinkan oleh Alkitab dengan sebutan pernikahan. Nah, saudara-saudara, dalam pernikahan itu bukan cuma berisikan libido atau eros ini, tapi juga ada tanggung jawab dan kewajiban. Cilakanya, pada umumnya, orang suka mencari resiko yang lebih ringan. Apa itu? Penyelewengan hukum ke-7. Perselingkuhan, seks bebas, dan lain sebagainya. Mereka mau hubungan biologisnya, tapi tanggung jawab dan kewajiban tidak mau. Dan ini adalah sebuah jalan pintas yang salah. Hidup bersama tanpa tali pernikahan. Tidak ada satu ikatan spiritual, tidak ada tanggung jawab apapun dalam masyarakat, dan kalau ini jadinya, maka manusia tidak jauh dari temannya yang dijadikan bersamaan pada hari yang ke-6, yaitu binatang. Ya, kalau Anda lihat pada gambar ini, saya kasih gambarkan bahwa mereka yang memiliki penyelewengan hukum ke-7 itu sama dengan hewan atau binatang. Kenapa? Karena ya hubungan seksualnya mau, tapi pernikahan tidak mau. Binatang kan seperti itu. Mau hubungan seksual, tapi tidak mau untuk pernikahan, tidak mau bertanggung jawab. Sayangnya, banyak sekali binatang-binatang yang pakai nama manusia. Akibat dari hal ini, muncul prostitusi meningkat, dan pergaulan bebas jadi gaya hidup. Makanya, Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Amsal 6 ayat 32, siapa melakukan zina
tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan oleh karena itu, supaya jangan berbuat zina, harus apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Yang harus kita buat apa? Harus dibuat pernikahan. Harus dibuat pernikahan. Cuma masalahnya tidak cuma hanya sampai pernikahan. Di dalam pernikahan itu ada yang namanya nafkah. Ya. Kemudian nafkah itu terbagi atas dua. Nafkah batinia dan nafkah lahiriah. Nah, masalahnya adalah umur remaja dan pemuda labil tidak bisa memberikan nafkah batinia dan lahiriah berupa tanggung jawab, perlindungan, dan kewajiban. Oleh karena itu, pernikahan tidak bisa dilakukan. Kalau pernikahan belum bisa dibuat, maka hubungan seks di luar nikah, perselingkuhan, apapun itu namanya, dosa. Tidak ada alasan tentang hal ini. Pertanyaannya adalah nafkah lahiriah itu apa? Nafkah lahiriah itu sandang, pangan, perlindungan. Nafkah batiniah itu apa? Kasih sayang, pengertian, termasuk di dalamnya kasih eros ini. Tapi ada yang bertanya, orang-orang muda, tapi pendeta, saya ini belum mampu untuk memberikan nafkah, apalagi menikah. Cuma kenapa keinginan biologis ini kuat sekali, baru korek sedikit saja, tegangan 1000 volt. Nah, inilah gunanya seminar-seminar seperti ini, untuk membekali orang-orang muda kita dan orang-orang tua gatal, agar jangan berbuat yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 73, dikatakan seorang pemuda yang belum melampaui usia belasan tahun, pertimbangannya belum matang. Ia belum mempunyai kecakapan mencari seorang yang sebaya dengan dia dan hidup bersama untuk selamanya. Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda sebuah ilustrasi sebagai berikut. Diceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, orang tua, dan anak. Ketika terjadi musibah, sang suami diberikan pilihan, siapa yang harus dia selamatkan. Kalau menurut Anda dalam situasi genting seperti ini, ada keluarga Anda, di situ ada istri, ada orang tua dan anak. Siapa yang akan pilih untuk Anda selamatkan? Ya. Jawabannya adalah pasangan Anda. Kalau dia seorang pria, suami, dia harus menyelamatkan istrinya. Kalau dia seorang wanita, seorang istri, dia harus menyelamatkan pasangannya, suaminya. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Karena pasangan didapatkan dengan meminta, memohon dari Tuhan, dan itu usaha keras. Sedangkan orang tua dan anak adalah rahmat dari Tuhan. Ya, orang tua dan anak adalah rahmat dari Tuhan. Pasangan ya kita yang cari, kita minta, usaha keras memohon daripada Tuhan. Sehingga kembali tujuan daripada pernikahan itu apa? Tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk kebahagiaan pasangannya, bukan untuk orang tua atau anak-anak. Karena ya orang tua dan anak pasti akan meninggalkan kita. Tetapi yang akan menemani kita sampai hari tua hanyalah pasangan kita sendiri. Dalam 1 Korintus 7 ayat 1-5 dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Perhatikan ayat yang saya berikan gambaran huruf besar.
adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kata bertarak. Mari kita lihat apa arti sebenarnya dari ayat-ayat ini. Dalam bahasa aslinya Anda bisa lihat dari bahasa Greek-nya dan juga dari bahasa Inggrisnya. Ya, saya gunakan dulu yang bisa gampang dimengerti oleh orang awam dari bahasa Inggris dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang pertama tadi. Dikatakan it is good for a man not to touch a woman. Kemudian dalam 1 Korintus 7 ayat 5 inkontinensi, yaitu dia berbicara tentang bertarak. Bertarak dalam hal apa? Penahanan hawa nafsu dengan cara berpuasa atau berpantangan. Jadi apa artinya dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang pertama ini? Adalah baik bagi seorang pria untuk tidak menyentuh wanita dan kita disuruh untuk bertarak. Bagaimana caranya untuk bisa bertarak dalam hal ini? Apakah baik kalau seorang laki-laki itu dia tidak kawin? Ya, apa maksudnya ayat ini? Mari kita dengarkan bagaimana untuk bisa bertarak. Yang tadi 1000 volt tegangannya, tapi belum bisa untuk memberikan nafkah batinia dan lahiriah. Apa yang harus kita buat dalam pertarakan ini? Yang pertama, olahraga. Kenapa dengan olahraga? Karena dengan olahraga, hormon yang membangkitkan libido tadi tersalurkan melalui energi yang dilakukan pada saat ketika kita berolahraga. Berolahraga. Jadi olahraga sangat penting agar energi itu tersalurkan sehingga libido yang tadinya sudah 1000 watt tadi, itu bisa tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan olahraga dan tidak ada muncul pemikiran-pemikiran yang kotor yang akhirnya akan menuntun kepada tindakan-tindakan negatif. Hal kedua apa lagi yang dimaksudkan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini? Hal yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang bisa membangkitkan rangsangan. Inilah yang diartikan dengan 1 Korintus 7 ayat 1, it is good for a man not to touch a woman. Seperti apa? Adalah baik jika seorang laki-laki tidak menjamah seorang wanita. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menjamah seorang wanita, tidak boleh pegang tangan, bukan itu maksudnya. Kalau kita salam-salaman, selamat sahabat, apakah tidak bisa berpegang tangan? Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah menjauhi hal-hal yang bisa membangkitkan rangsangan. Seperti apa? Ya, jangan baca buku atau majalah-majalah porno. Kemudian nonton film-film porno dihilangkan, ngintip, suka lihat orang mandi. Nah, kalau hal-hal ini tidak dijauhi, besar kemungkinan kita akan bisa tergoda. Persis seperti sebuah pepatah. Kalau takut kebakaran, jangan main api. Kalau takut ombak, jangan bangun rumah di tepi pantai. Kalau tidak mau berzina, jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang akan membawa kita kepada persinahan. Inilah maksud dari ayat 1 Korintus 7 ayat 1 tadi. Nah, hal yang ketiga, supaya kita bisa bertarak, ikut kegiatan-kegiatan positif seperti kursus, belajar kelompok, diskusi Alkitab, mengikuti acara seminar seperti ini, ya, mengalihkan perhatian Anda kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, jadi 3 hal sederhana ini, olahraga, menjauhi hal-hal yang nanti merangsang libido kita, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan positif. Satu hal yang membuat saya merasa prihatin, di mana ketika modernisasi, kemajuan zaman seringkali membawa pergeseran nilai. Sebagai contoh, apa yang saat ini terjadi di Amerika secepatnya dapat kita tahu saat ini juga. Dan proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak pergeseran nilai ke dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, ada banyak orang-orang muda kita yang banyak tahu, banyak mendengar, banyak melihat, kalau tidak diberikan arahan yang benar, kalau tidak bisa memilah-milah setiap informasi yang ada, maka akan banyak orang yang akan bergeser dari tuntunan agama. Dan inilah generasi gila, di mana tuntunan jadi tontonan dan tontonan jadi tuntunan. Apa yang akan terjadi
Jika manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi dengan norma dan kehidupan beragama, Matius 24 ayat 38 dan 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara yang menyaksikan akan seminar ini, cara pergaulan anak-anak muda kita saat ini sama seperti orang yang jual sepatu. Mengapa saya pakai contoh ini? Ya, sepatu belum tentu dibeli, tapi sudah dicoba. Begitulah pergaulan muda-mudi zaman ini. Belum dinyatakan sah sama gereja dan pemerintah, sudah dicoba oleh banyak orang. Dan ini sangat mengerikan. Mudah-mudahan ada di antara para orang tua yang menyaksikan seminar ini, sehingga dapat mengarahkan orang-orang muda, anak-anak muda kita untuk terhindar dari hal-hal negatif. Ya, sebagai contoh, kalau sepatu dicoba tidak ada bekas, tapi kalau anak orang, dari semua akibat pergaulan bebas, ingat sekali lagi, dari semua akibat pergaulan bebas, wanitalah yang paling banyak korban. Karena sampai sekarang tidak ada laki-laki yang hamil. Makanya orang-orang muda, hati-hati. Ada 3 hal yang membawa kerusakan. Yang pertama, kosong kantong. Yang kedua, kosong perut. Yang ketiga, kosong iman. Jadi ada 3 kosong yang bisa membawa kerusakan dalam diri manusia. Dan motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3 kosong ini. 1, kalau orang kosong kantong, mudah gelap mata. Kalau orang kosong perut, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang jadi melacurkan diri. Dan dari ketiga kosong ini, kosong yang ketiga, kosong iman yang paling berbahaya. Orang kalau sudah kosong iman, tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Kantong kosong, perut kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Di zaman ini pergaulan bebas itu bukan karena orang itu kosong kantong atau karena kosong perut, tapi karena memperturutkan hawa nafsu, dan itulah kosong iman. Contoh, ada tante-tante girang, ada om-om hidung belang, macam-macam lainnya. Kurang uangkah mereka? Kaya. Laparkah mereka? Kenyang. Jadi apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan norma terhadap agama. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara-saudara, sesuatu yang didapatkan dengan cara haram, menikmatinya pun tidak enak. Tapi kalau didapatkan dengan cara halal, enak rasanya. Contoh, kucing kalau makan ikan hasil curian, makannya tidak tenang. Matanya lihat kiri kanan, ada bunyi ataukah tidak. Apabila bunyi seng, langsung lari dia. Rupanya, kucing saja tahu kalau yang dia makan itu adalah hasil curian. Tapi kalau ikannya dikasih sama tuannya, tetap tenang-tenang saja makannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ikan yang dia makan itu adalah pemberian yang sah. Begitu juga dengan hubungan seksual. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, biar guntur kilat sahut menyahut, dia tetap tenang-tenang saja. Tapi kalau yang tidak resmi ini, lihat saja di kebun-kebun, di bawah pohon pisang, di WC, orang lewat, larinya kayak guntur kilat. Saudara-saudara, bahaya pergaulan bebas saat ini banyak telah mengenai orang-orang muda kita. Dan ini harus diberitahukan kepada mereka. Apa itu bahaya-bahaya daripada pergaulan bebas? Yang pertama, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu. Orang tua bisa dia bohongin, tapi rasa was-was. Apalagi kalau kita tahu bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah suatu penyakit atau dalam bentuk kehamilan.
Si laki-laki juga tidak tenang kalau nanti dituntut. Si perempuan sudah merasa tidak berharga, apalagi yang hilang dari dirinya adalah kegadisannya. Sesuatu yang harusnya dijaga. Apa yang dirasakan was-was. Jangan-jangan. Baca surat kabar, berita di televisi. Berapa banyak orang yang telah jadi korban akibat pergaulan bebas ini. Berapa banyak bayi-bayi yang dilahirkan tanpa harus panggil bapaknya yang mana? Apakah jumlah korban ini masih harus terus bertambah dan bertambah? Dengan dalil modernisasi, dengan dalil kemajuan zaman, dengan dalil emansipasi, lalu menginjak moral dan mempermalukan Tuhan yang harusnya kita junjung tinggi, sampai merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hal yang kedua, bahaya daripada pergaulan bebas. Penularan penyakit kelamin. Mungkin sudah ada obatnya, tapi bukan itu kan yang jadi alasan. Karena sudah ada obatnya jadi bisa dilakukan secara bebas saja. Ini yang bahaya. Penyakit-penyakit seksual umumnya akan berpengaruh pada libido seseorang yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Contoh, senter yang pakai baterai digunakan pada malam hari, tetapi dia sudah gunakan dari siang hari. Ketika datang malam, baterainya akan tidak kuat lagi dan cahaya senter itu akan menjadi remang-remang. Itu yang kalau ada obat, tapi kalau tidak bisa diobati, tidak lama, tinggal menghitung hari. Hal yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka pada akhirnya harus lahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya. Sudah orang tuanya bersalah, kesalahan ini terus dibawa oleh keturunan kita juga. Alangkah kejamnya, sehingga dengan demikian saudara-saudara, ketika Allah melembagakan pernikahan, sebenarnya semuanya untuk keuntungan manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya pernikahan itu keuntungannya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Hal yang harus diketahui yaitu bahwa orang tua yang memiliki penyakit kelamin, sifilis, kecenderungan anak yang dilahirkan adalah buta. Anak yang dilahirkan adalah buta. Ini akibat daripada pergaulan bebas. Apalagi? Keempat, kecanduan terhadap seks. Penyakit yang keempat dari bahaya pergaulan bebas adalah memperturutkan nafsu seks, sama seperti bayi yang sementara menyusui. Nafsu itu begitu kalau diturutkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan kecanduan seks. Umumnya orang akan ketagihan kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual. Sekarang kecanduan terhadap hubungan seks ini akan membawa dampak tadi. Orang itu akan pergi ke tempat pelacuran kalau ada uang. Andaikan dia kaya, ini jelas-jelas akan mempengaruhi ekonomi keluarganya. Kalau bukan orang kaya, dia bisa melakukan banyak sekali perbuatan negatif hanya karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kecanduan terhadap seks bebas ini. Yang kelima, kehancuran karir atau masa depan. Ada yang ingat cerita tentang John Ensign dan Cynthia Hipton? John Ensign ini adalah senator Amerika yang mengundurkan diri pada 3 Mei 2011 setelah terlibat skandal seks dengan mantan asisten administratif Cynthia Hipton. Kasusnya sudah diketahui dari 2009, tetapi baru terbongkar di 2011 sehingga John Ensign tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan tahun 2012. Ini di Amerika yang katanya menganut liberalisme, di mana para pemuda dan pemudinya menganut paham pergaulan bebas, tetapi mereka tetap sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ada juga kasus yang lain akibat daripada pergaulan bebas sehingga kehancuran karir. Monica Lewinsky, ya, lahir 23 Juli tahun 1973. Adalah wanita Amerika Serikat yang pada tahun 1997 menjadi terkenal akibat skandal dengan Presiden Amerika saat itu, Bill Clinton.
Pada pertengahan tahun 1990, ia magang di Gedung Putih dan Pentagon. Skandalnya dengan Bill Clinton seringkali disebut sebagai skandal Lewinsky atau Monica Gate. Akibat tindakan Bill Clinton merusak kampanye wakil presiden saat itu Al Gore untuk pemilu presiden tahun 2000. Yang berikut, Presiden Amerika yang baru turun kemarin, kasusnya dengan Stormy Daniels, yang nama aslinya Stephanie Clifford, mengklaim pernah menjalin hubungan dengan Donald Trump pada tahun 2006, hanya 4 bulan setelah istri Trump, Melania, melahirkan anak laki-lakinya. Dan perselingkuhan itu terjadi setelah keduanya bertemu di sebuah kejuaraan golf selebritas Amerika. Dan kasus ini terbongkar 27 Februari di tahun 2018. Kalau saja kasus ini terbongkar sebelum pemilihan presiden waktu itu, mungkin Donald Trump tidak akan terpilih menjadi presiden. Yang berikut, dari Indonesia, Herman Jumat Masan, seorang uskup Katolik dari Larantuka, Kupang, melakukan skandal seks dan pembunuhan kepada Mary Grace, dijatuhi hukuman mati. Tindakan pidana ini dilakukan pada tahun 2002 dan terbongkar pada 27 Januari 2013. Berikutnya, Pendeta Jimmy Swaggart dipaksa mundur dari kependetaannya selama setahun karena dosa seksual. Dia membuat suatu permohonan maaf yang disiarkan televisi pada bulan Februari tahun 1988 kepada jemaatnya. Katanya, saya sudah berdosa kepadamu Tuhan, dan saya ingin memohon agar darahmu yang berharga membasuh dan membersihkan setiap noda sampai itu ada dalam lautan pengampunan Allah. Ternyata kemudian, Pendeta Jimmy ini belum bertobat. Dia tertangkap basah oleh polisi California di tahun 1991 dengan Jose Maria Gracia, seorang pelacur. Pelacur itu ikut bersama dengan dia dalam mobilnya. Jimmy dihentikan di jalan karena salah memasuki jalur yang keliru. Ketika ditanya mengapa Jose Maria berada bersama dengan Pendeta Jimmy ini, pelacur itu berkata, dia minta saya untuk seks. Maksudku itulah sebabnya dia menghentikan saya di jalan. Itu yang saya lakukan sebab saya seorang pelacur. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang-orang muda yang menyaksikan akan seminar ini, para orang tua yang ada, oleh karena itu, ingat, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi karir Anda, sayangi rumah tangga Anda. Bertahun-tahun kita kerja banting tulang untuk keluarga, anak istri. Haruskah semuanya itu hancur hanya karena kecanduan kepada seks, pelacur, atau melakukan perselingkuhan dan lain-lain? Ingat Amsal 6 ayat 32 ini. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Selain zina, apalagi penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, voyeurism. Ini adalah kelainan jiwa yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat seseorang yang berlain jenis yang sedang telanjang, menanggalkan pakaian atau melakukan kegiatan seksual, atau juga merasa puas dengan mengambil dan menyimpan pakaian dalam. Dan adalah sebuah kelainan jiwa di dunia kedokteran dikenal dengan istilah scopofilia. Ciri utama voyeurism ini adalah dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat seseorang yang berlainan jenis atau sejenis tergantung orientasi seksualnya yang bagaimana. Menanggalkan pakaian, melakukan kegiatan seksual. Dari itu, penderita biasanya memperoleh kepuasan seksual dengan mengintip hal-hal tersebut. Jadi kalau Anda lihat di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda atau tempat kerja Anda, ada yang memiliki kebiasaan suka mengintip. Nah ini, dia memiliki kelainan jiwa yang namanya voyeurism. Yang kedua, yang namanya exhibitionism. Adanya dorongan yang kuat dan berulang-ulang untuk menunjukkan alat genitalnya kepada orang lain yang tidak dikenal, dengan tujuan agar korban tersebut terkejut, syok atau terangsang secara seksual. Secara umum, para penderita seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, di samping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.
Yang berikut, pedofilia. Kelainan jiwa di mana seseorang dewasa memiliki daya tarik seksual kepada anak-anak di bawah umur, biasanya di bawah 11 tahun. Ini semua kelainan jiwa. Jadi orang yang memiliki penyelewengan hukum ke-7, penyimpangan seks ini, sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki kelainan jiwa. Ada juga homoseksual dan lesbian. Kelainan seksual di mana seorang tertarik bukan kepada lawan jenis, tetapi kepada sesama jenis. Ada yang katakan karena ini pengaruh hormon, ini adalah bagian daripada hak asasi manusia. Sebenarnya sederhana, adalah kelainan seksual di mana orang-orang ini mengidap kelainan jiwa. Ya, perhatikan baik-baik, mereka yang orientasi seksualnya itu kepada sesama jenis, sebenarnya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Bukan cuma itu, mungkin akan membuat Anda terkejut. Ada juga namanya poligami dan poliandri. Dan ini adalah kelainan seksual di mana seorang memiliki pasangan lebih dari satu. Ini semua kelainan jiwa. Ada juga yang namanya biseksual. Kelainan jiwa di mana seseorang memiliki daya tarik untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau sesama jenis, bahkan bisa lebih dari satu. Ya. Ada juga yang namanya incest. Kelainan seksual di mana seseorang tertarik dengan anggota keluarga seperti ayah dan anak kandung, adik dan kakak kandung, ibu dan anak kandung, paman dan keponakan, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang namanya bestiality dan zoofilia. Kalau bestiality itu adalah kelainan jiwa di mana seseorang memiliki daya tarik untuk melakukan hubungan seks dengan hewan, sedangkan zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan. Ini semua gangguan jiwa. Apalagi masturbasi dan fetisisme. Masturbasi kelainan seksual di mana seseorang memuaskan diri dengan memainkan alat vitalnya, sedangkan fetisisme adalah aktivitas seksual yang disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH, celana dalam, kaos kaki atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Namun ada juga penderita fetisisme yang meminta pasangannya untuk menggunakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut. Ini semua kelainan jiwa. Apalagi ada yang namanya sadomasochisme, termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masochisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual. Ada juga yang namanya hiperseks, kelainan jiwa di mana seseorang memiliki kecanduan untuk melakukan hubungan seks terus-menerus secara berlebihan. Ya, ini semua kelainan jiwa. Bagaimana dengan transgender? Di abad sekarang banyak sekali laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tapi tahukah Anda, ini semua adalah gangguan jiwa, di mana seseorang berusaha untuk merubah penampilan dan alat vitalnya kepada jenis yang berbeda. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi sorry, saya harus katakan, Alkitab tidak pernah mengiyakan untuk hal-hal seperti ini. Bagi Anda yang memiliki orientasi seperti ini, Anda bisa menggunakan alasan emansipasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan ini semua tidak benar, tidak alkitabiah, bahkan gangguan kejiwaan. Apalagi ada yang namanya nekrofilia, gangguan jiwa di mana seseorang suka melakukan hubungan seks dengan orang mati atau mayat. Ada juga yang namanya gerontofilia, adalah suatu perilaku penyimpangan seksual di mana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut, entah itu nenek-nenek atau kakek-kakek. Gerontofilia termasuk dalam satu diagnosis gangguan seksual dari sekian banyak gangguan seksual seperti voyeurism, ekshibionisme, sadisme, masochisme, pedofilia, bestilia, homoseksual, fetisisme, fronteurisme, dan lain sebagainya. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri atau suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya, maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi cemas.
gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya yang lebih tua, kakek-kakek atau nenek-nenek. Jadi kalau ada yang bilang bahwa oh cinta itu buta, sehingga orang muda bisa jatuh cinta dengan orang yang lebih tua, itu bukan cinta itu buta, tapi itu kelainan seksual, kelainan jiwa, sehingga membuat mereka jadi buta terhadap segala hal. Ya, buta hati, buta huruf, semuanya jadi buta semua. Karena perilaku penyimpangan ini. Ada juga yang melakukan tindakan-tindakan pelecehan dan perkosaan. Dan ini semua dikategorikan sebagai kelainan jiwa. Benarlah yang dikatakan Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Perlu diingat, 6 tanda bahaya dari pergaulan bebas menurut Granz dan Bell. Yang pertama, pembicaraan menjadi pribadi. Selalu berbicara berlebihan mengenai dirinya, ya, sering-sering curhat, tapi lama-lama mulai terjadi pembicaraan yang bersifat pribadi. Hati-hati, tanda-tanda bahaya pergaulan bebas. Yang kedua, kontak fisik sudah melebihi sapaan, menjadi pelukan dan jamahan. Diperhatikan untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak, baik itu orang muda, pemuda ataupun orang muda, pemudi. Kalau sudah mulai lihat hal-hal seperti ini, sudah mulai ada jamahan, pelukan, ini hati-hati, ini tanda bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, mulai memfantasi hubungan seksual. Yang keempat, menawarkan untuk mengantar pulang. Yang kelima, mengatur pertemuan di luar waktu yang sebenarnya. Yang keenam, mulai menyembunyikan perasaannya. Bagaimana kita untuk mencegah supaya jangan jatuh terhadap dosa zina ini? Ya, tindakan pencegahan menurut Pendeta Billy Graham. Yang pertama, jangan pernah sendirian dengan lawan jenis. Ya, usahakan Anda kalau berjalan ke satu tempat, ya harus ada yang menemani Anda, teman Anda, untuk Anda bertamu ke lawan jenis Anda. Hati-hati berada dalam lingkungan yang dipertanyakan. Jadi kalau sudah tahu orang tuanya tidak ada, jangan bertamu di rumahnya atau di tempat yang gelap-gelap. Jangan. Yang ketiga, berhati-hati dengan persahabatan yang dianggap tidak wajar, TTM, teman tapi mesra. Sadar akan resiko membangun keterikatan emosional. Dan yang kelima, jangan menempatkan diri Anda dalam posisi di mana bisa terjadi kompromi moral. Mudah-mudahan pembahasan materi kita pada seminar Manis Hilang-Hilang ini akan menjadi berkat, kekuatan untuk kita semua yang telah menyaksikannya. Salam dari bumi Sakamese. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.